Singapura menjadi salah satu negara tetangga Indonesia yang paling dekat. Gak heran kalau Singapura menjadi destinasi luar negeri paling favorit bagi warga Indonesia. Meski negara kecil, tetapi negara berlambang singa ini berhasil menjadi contoh yang berhasil dalam berbagai bidang. Tata kota di Singapura pun begitu cantik dan rapi. Namun, apa yang selama ini diketahui tentang Singapura gak hanya soal kemajuan dan kebersihan. Jika kamu berkunjung ke negara ini, maka kamu bisa mengetahui beberapa sisi gelap Singapura yang belum banyak orang tahu. Kira-kira apa saja? Berikut sisi gelap Singapura yang belum banyak orang tahu. Sebagai negara maju, menjadi sebuah hal lazim bagi setiap individunya sangat kompetitif di berbagai bidang, termasuk dalam pekerjaan. Sebuah studi terkini yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur Inggris Labseeker telah mengungkap bahwa Singapura adalah negara dengan tingkat kelelahan tertinggi di dunia. Sebagai negara Asia Tenggara terkecil dan pusat perdagangan serta teknologi tersibuk di dunia, tidak mengherankan jika penduduk Singapura adalah yang paling lelah karena terlalu banyak bekerja. Mengingat jam kerja yang panjang, pasti ada beberapa dampak negatif pada kesehatan seseorang. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kurang tidur. Dampak signifikan lain dari jam kerja yang panjang adalah meningkatnya tingkat stres. Dalam survei tahun 2019, 92% pekerja Singapura mengalami stres karena tuntutan kerja yang berlebihan. Standar gaji yang tinggi juga membuat semua barang dan bahan makanan di Singapura relatif mahal. Singapura untuk pertama kalinya menjadi negara dengan biaya hidup termahal bagi para penduduknya yang memiliki penghasilan tinggi. Inflasi yang tinggi sebagai faktor utama kenaikan biaya hidup pada kota-kota besar dunia, termasuk Singapura. Singapura memiliki tarif transportasi tertinggi di dunia, karena kontrol pemerintah sangat ketat terhadap jumlah mobil. Itu juga salah satu kota termahal untuk pakaian, alkohol, dan tembakau, bahkan makanan. Sisi gelap lainnya adalah warga Singapura benci imigran. Singapura juga menjadi tempat yang aman bagi para imigran dari manapun asalnya. Singapura memiliki aturan yang cukup liberal untuk para imigran, jumlah pengangguran yang hampir tidak ada, dan sebagian penduduknya juga merupakan blasteran. Singapura ini juga dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang paling kaya di Asia. Namun fakta mengejutkan, ternyata warga lokal membenci para imigran yang bekerja di sana. Alasan utamanya karena persaingan di lapangan kerja. Biasanya para imigran mampu bekerja lebih keras ketimbang warga lokal, dan secara tidak langsung memicu persaingan di antara keduanya. Sedangkan, di sisi lain, pemerintah butuh imigran, mengingat warga Singapura sudah banyak yang lanjut usia. Karena hal itu, masa depan Singapura dipertanyakan. Sisi gelap Singapura lainnya adalah masih banyak lansia yang harus bekerja. Jika bertandang ke Singapura, mungkin tak asing melihat banyaknya orang lanjut usia, lansia, masih tetap bekerja. Para pekerja manula ini mudah ditemui di restoran cepat saji, cleaning service, petugas bandara, sampai karyawan toko. Pemerintah Singapura menetapkan usia pensiun saat warganya berusia 63 tahun. Namun selepas itu, mereka bisa bekerja paruh waktu untuk mengisi kegiatannya selama masa pensiun. Uang pensiun yang diterima para pensiunan di Singapura terbilang cukup besar. Namun karena biaya hidup dan kebutuhan juga besar, menjadikan mereka terpaksa harus tetap bekerja untuk menyambung hidup.
Sisi gelap selanjutnya adalah gaji perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki masih banyak terjadi, termasuk di negara maju seperti Singapura. Pendapatan perempuan di negeri Singa tercatat hanya 87,5% dari pendapatan yang diterima laki-laki. 3 industri teratas dengan kesenjangan upah terluas adalah layanan kesehatan dan sosial dengan perbedaan $2.340 Singapura, jasa keuangan dan asuransi dengan perbedaan $1.490 Singapura, serta informasi dan komunikasi dengan perbedaan $1.365 Singapura. Meskipun kesenjangan upah berdasarkan gender lebih kecil di Singapura dibandingkan di banyak negara lain, pemerintah bersama dengan berbagai organisasi terus berupaya mewujudkan kebijakan dan inisiatif untuk mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Upaya ini meliputi promosi pengaturan kerja yang fleksibel, advokasi tanggung jawab orang tua bersama, dan dukungan bagi perempuan untuk kembali bekerja setelah jeda karir. Pemerintah Singapura ternyata tak hanya mengurusi aspek ekonomi, politik, kesehatan, maupun pertahanan. Akan tetapi, pengelolaan rumah enak di wilayah Gelang juga tak luput dari pengelolaan pemerintah. Gelang memang menjadi tempat bernaungnya ratusan rumah enak yang menyediakan kegiatan Memang, Gelang sering digambarkan sebagai sebuah cacing, karena memiliki jalan berkelok-kelok dan jumlahnya juga tidak sedikit. Pekerja digambarkannya sebagai ayam yang memberi makan cacing tersebut. Untuk mendapatkan izin menjadi pekerja enak di Singapura, seseorang harus diakui secara hukum sebagai perempuan dan berasal dari salah satu dari 5 negara yang telah ditentukan. Kelimanya adalah Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia, atau Singapura. Pekerja enak yang sah harus tinggal di rumah dan harus meminta izin jika mereka ingin pergi. Pekerja yang melanggar aturan ini akan didenda hingga $500 Singapura jika ketahuan meninggalkan rumah tanpa izin. Itulah beberapa sisi gelap Singapura yang belum banyak orang tahu. Ternyata di balik megahnya, Singapura tetap memiliki beberapa kekurangan seperti negara-negara lainnya.